saya Cantia Wulan Pamungkas, absen 13 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fasa atau diagram PT dan penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian. Diagram fasa atau diagram P dan T adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase Z. Diagram fasa menyatakan batas-batas suhu dan tekanan di mana suatu bentuk fasa dapat stabil. Kedua adalah cara membaca diagram P dan T. Yang pertama adalah garis didih. Titik BC disebut dengan garis didih. Garis didih merupakan transisi fasa cair ke gas. Setiap titik pada garis itu menyatakan suatu suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Dua adalah garis beku. BD, titik BD disebut dengan garis beku. Nah, garis beku merupakan transisi fasa cair ke padat. Setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es mencair. Yang ketiga adalah garis sublimasi. Titik AB disebut dengan garis sublimasi. Garis sublimasi merupakan transisi fasa dari padat ke gas. Setiap titik pada garis sublimasi menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat atau uapnya dapat menyublim. Keempat adalah titik tripole. Perpotongan garis antara garis didih, garis beku, dan garis sublimasi disebut dengan titik tripole. Koordinat dari titik tripole adalah 0,0098 derajat Celcius, 4,58 mmHg. Pada titik tripolnya, ketiga bentuk fasa Z, yaitu padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan. Lalu, apa dari fungsi diagram fasa itu sendiri? Diagram fasa dapat digunakan untuk menentukan keadaan suatu zat pada suhu dan tekanan tertentu. Sebagai contoh, air pada suhu 85 derajat Celcius dan tekanan 1 atm berbentuk cair. Namun, jika tekanannya diturunkan menjadi 0,5 atm misalnya, maka akan berwujud pada suhu tersebut. Lanjut pada penggunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah contoh dari penurunan tekanan uap. Contoh pertama adalah kolam apung. Kolam apung Atlantis Water Adventure yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap larut. Kemudian yang kedua adalah contoh penurunan titik beku. Yang pertama, membuat campuran pendingin pada es putar. Untuk membuat es putar diperlukan yang namanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Secara sederhana, cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke kepengian es batu. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Kemudian, yang terakhir adalah penambahan anti beku pada minyak kelapa. Nah, pada pagi hari, minyak kelapa akan membeku karena memiliki titik beku yang tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pada minyak kelapa ditambahkan garam-garaman atau vitamin E agar terjadi penurunan titik beku, sehingga minyak kelapa nanti tidak mudah membeku pada suhu yang rendah.